Yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Boleh kita menyiapkan dulu Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 sudah kita siapkan. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Engkaulah sumber kehidupan bagi kami. Engkaulah yang membuat kami ada sampai saat ini. Kami percaya itu adalah karena tuntunan Roh Tuhan yang bekerja di dalam diri kami. Setiap kami mendengarkan firman-Mu, Engkau tidak membuatnya menjadi sia-sia, tapi menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, firman-Mu begitu kami rindukan. Kami haus untuk merasakan lagi, sehingga dahaga untuk firman-Mu boleh dipuaskan saat kami mendengarkan suara Tuhan, baik dalam pemberitaan firman Tuhan di dalam pembacaan Alkitab, maupun saat kami merenungkannya dalam khotbah yang akan disampaikan. Kami percaya kuasa Roh Kudus yang menyertai hamba-Mu, baik dalam persiapannya maupun juga saat ini, saat akan disampaikan kepada umat Tuhan. Tuhan sertai setiap kami juga yang mendengarkannya. Kami percaya firman-Mu ya dan benar, sehingga itu menyapa setiap kami dengan situasi dan pergumulan kami masing-masing. Tapi Tuhan menjangkau kami secara pribadi. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan kami, supaya firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, namun kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Firman-Mu tinggal dalam hidup kami, bukan hanya kami ingat, tetapi kami diperkenankan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari Tuhan, berfirmanlah, kami sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan baru edisi kedua, Orang Samaria yang murah hati. Saya akan membacakan bagi kita semua. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau hidup." Namun untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Lalu siapa sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu,
terdengarlah, saya ulangi, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati dia, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengar. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, mungkin juga ada anak-anak yang mengikuti kebaktian bersama dengan Jemaat Bandung secara live streaming. Hari ini sukacita bagi kita. Bapak Ibu Penatua tadi tanya, udah pernah ke GKP Bandung belum? Sudah Bapak Ibu, cuma saya lupa karena saking lamanya ya. Saya ditabiskan 2009, menikah 2011, mungkin sekitar itu. Karena ada keluarga Kaidun di sini yang saya kenal pada saat itu dan memberi salam, memperkenalkan sebagai saudara dari suami saya. Jadi seingat saya sekitar itu. Tetapi untuk ke beberapa bakal jemaat sudah saya ikuti, saat itu juga dalam pertukaran sinodal. Jadi memang sudah cukup lama kita tidak berjumpa ya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya bertanya sebelum saya memasuki ulasan atau khotbah terkait bacaan Alkitab kita. Yang berkenan boleh angkat tangan, yang tidak berkenan tidak apa-apa. Bapak Ibu, ada yang jadi Kristen 40 tahun ke atas? Ada? Boleh angkat tangan? 40 tahun ke atas? Ya Oma? Ya, pasti Oma-Oma ya. Yang 30 tahun? Ada? 30 tahun ke atas ada? Ya itu seumuran saya lah. Kalau 30 tahun ada. 20 tahun ada? Bapak Ibu, para pemuda ada 20 tahun? Ada? Ya, terima kasih ya. 20 tahun. Yang di bawah 10 tahun ada? Ini anak-anak biasanya. Anak-anak ikut sekolah minggu ya Bapak Ibu. Kenapa saya bertanya seperti itu Bapak Ibu? Biasanya kita membaca Alkitab. Saya kalau ngajar katekisasi saya bilang minimal harus pernah baca Alkitab total dari Kejadian sampai Wahyu sekali. Tujuannya supaya kita mendapatkan overview. Ya. Pandangan umum apa yang disampaikan di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru dan kita punya benang merah. Kita mendapatkan sendiri, bukan kata papa mama, bukan kata teman-teman, kata guru, kata pendeta, enggak. Tapi kita menemukan sendiri, oh ya di situ. Sehingga nanti saat Bapak Ibu dan anak-anak
membaca ya, saat ini kita masih membaca, belum mengucapkan konvensi Gereja Kristen Pasundan dalam pengakuan imannya, itu semua terangkum dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, juga masih ada orang-orang yang takut. Bu Pendeta, kalau saya mati, saya masuk surga? Enggak. Apakah saya akan mendapatkan hidup yang kekal? Nah, ini bertanya benar-benar enggak tahu, atau bertanya karena takut tidak masuk surga, tidak bertemu dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan itu tentu tidak saya jawab di sini. Ya. Tapi saya membayangkan bagaimana ada seorang ahli Taurat yang pasti sudah membaca kitab Taurat, bahkan kitab para nabi atau yang kita sebut kitab perjanjian lama bagi orang Kristen. Tapi bagi orang Yahudi itu adalah kitab suci. Tuhan Yesus pernah menyampaikan, kamu pernah mendengar dalam kitab suci, maksudnya itu. Kitab perjanjian lama, di dalamnya kitab Taurat dan kitab para nabi, nanti di sana juga ada kidung dan puisi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya membayangkan kalau seorang ahli kitab, seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, ini tanyanya beneran nanya enggak tahu atau bertanya untuk mencobai? Injil Lukas ngasih tahu sama kita. Orang ini bertanya untuk mencobai Yesus. Ya, karena sebelumnya di pasal 10 Tuhan Yesus mengutus 70 murid, kemudian dia mengecam beberapa kota dan kemudian ke 70 murid kembali dan membawa berita sukacita kepada Tuhan Yesus bagaimana pekerjaan-pekerjaan Allah boleh diperkenankan hadir melalui murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga dalam situasi itulah bertanya seorang ahli Taurat untuk mencobai Tuhan Yesus. Dan bacaan Alkitab ini saya yakin dari anak sekolah minggu sampai kita ini lebih dari 3 kali malah lebih ya. Ayatnya sering kita baca dan kita renungkan bersama. Tapi dalam peringatan menuju perkabaran Injil Gereja Kristen Pasundan yang jatuh pada 11 Juli 1855 itu, maka kita hari ini ingin melihat dalam sudut pandang yang lain. Kenapa orang masih bertanya dan kemudian mencobai Yesus tentang hidup yang kekal? Sebagai seorang ahli Taurat, Tuhan Yesus menggunakan pertanyaan untuk menjawab pertanyaan. Apa yang tertulis di kitab Taurat? Apa yang kau baca? Bapak Ibu pasti enggak asing juga karena ini terangkum dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jawabannya mengutip dari kitab Imamat dan juga kitab Ulangan. Di bagian Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia menolong kita pembaca dalam berbahasa Indonesia, ada rujukan untuk ayat 27 dan juga nanti jawaban Tuhan Yesus Kristus juga rujukan dalam kitab Imamat 18 ayat 5. Tuhan Yesus mengatakan,
Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau hidup. Itu ada kutipannya di dalam Imamat 18 ayat 5. Jadi sebenarnya orang ini udah ngerti, udah tahu apa yang harus diperbuat untuk dia memperoleh hidup yang kekal. Karena Alkitab dalam Alkitab kita atau kitab suci di kitab Taurat itu ada bagaimana orang harus hidup supaya hidupnya kekal. Tapi rupanya orang ini memang niatnya mencobai Tuhan Yesus. Jawaban ini sebenarnya sudah menggambarkan apa yang dia tanyakan. Bahkan kalau dia adalah orang yang peka, dia harusnya tahu bahwa Tuhan Yesus mengulang itu supaya jangan cuma nanya doang tapi kerjakan. Makanya Tuhan Yesus katakan, perbuatlah demikian maka engkau hidup. Tapi namanya orang mencobai ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau kita menghadapi orang-orang seperti ini, kita sedang dicobai. Dia udah tahu tapi dia nanya. Dia masih kurang puas dalam mencobai Yesus. Dia masih tanya lagi, siapakah sesamaku manusia? Dengan cerita yang sudah biasa dan perumpamaan yang suka kita baca ini, sudah jelas, orang yang berbelas kasihan kepada orang yang mengalami kesulitan. Dalam cerita ini seorang Samaria menolong orang yang sedang mengalami situasi sangat berat. Hartanya diambil habis-habisan, dipukuli dan setengah mati. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, maka jawaban Tuhan Yesus yang sebenarnya bisa dijawab oleh seorang ahli Taurat yang mencobai ini, maka Tuhan Yesus dengan tandas tegas mengatakan, pergilah dan perbuatlah demikian. Kalau pakai bahasa kita hari-hari orang Jakarta bilang, udah jangan ngomong aja, kerjain. Situasi yang sebenarnya menjadi situasi yang dapat dilakukan oleh si ahli Taurat ini. Tapi mungkin saja memang dia adalah orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Dia hanya tahu memberitakan tapi dia tidak melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita sejak dari sekolah minggu, sejak kecil, baik orang tua kita, apakah itu orang tua asuh ataukah itu orang tua di gereja, orang tua di sekolah, kalau kita sekolahnya di YBPK di samping ini, pasti kita tahu tugas kita sebagai orang Kristen itu apa. Tugas panggilan gereja itu apa? Pasti tak tahu. Apa Bapak Ibu? Bapak Ibu boleh sebutkan bersama-sama. Yang pertama, tugas gereja tiga-tiganya boleh yang mana aja. Bersekutu, malu-malu ya. Yang kedua, melayani, boleh ketukar-tukar. Dan yang ketiga, bersaksi. Semua tahu. Nah pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan tiga-tiganya Bapak Ibu? Sudah? Sudah semua? Ya. Ada Bu, nomor 1 merajin. Setiap persekutuan pasti saya ada di situ. Yang tambahan juga saya ada di situ. Tambahan di mana Bapak Ibu? KKR, ya. Boleh ya kalau anak kita pergi ke makan kan boleh ya Bapak Ibu ya. Jajan boleh kan ya Bu ya? Pak, boleh jajan. Asal jangan bikin sakit perut. Boleh jajan, tapi jajan yang sehat. Itu sama di gereja juga begitu. Saya sering mengajarkan, kalau nggak kuat jangan jajan dulu. Nanti bingung. Anaknya dibawa ke gereja sana, terus bingung.
Kenapa saya nggak dibaptis? Bingung, karena kata bapaknya, udahlah penyerahan anak aja, nggak apa-apa itu. Padahal gereja Kristen Pasundan, anak-anak harus dibaptis. Kenapa? Karena dia terhisap di dalam kehidupan gereja melalui baptisan itu. Jadi bingung kan? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersekutu, tapi kita harus melayani. Bu, kalau semua jadi penatua tuh, kebanyakan penatuannya sekarang katanya udah 37 ya. 37. Kalau saya ikut jadi penatua, masa sih semua orang jadi penatua? Tapi ternyata tidak Bapak Ibu Saudara. Ada banyak bagian, makanya gereja Kristen Pasundan juga membuka kesempatan. Udah jangan lama-lama jadi penatuanya, 2 periode aja. Supaya gantian sama yang lain. Gantian dilayani. Bagaimana dengan bersaksi? Melayani dan bersaksi serta bersekutu seringkali ada dalam satu momen kegiatan yang sama. Tapi kadang-kadang tidak juga dalam kegiatan yang sama. Contoh yang biasa dilakukan, kalau di Klasis Jakarta, dulu di Klasis Bekasi, itu kita mengunjungi rumah tahanan, lapas. Kita mengunjungi di sana ada persekutuan, ada pelayanan, dan juga ada kesaksian. Kalau hari ini ada pelayanan, ya. Ada persekutuan, iya. Ada kesaksian, iya. Tapi ada juga bagian yang memang kita full harus bersaksi. Kapan itu Bapak Ibu? Kapan kita bersaksi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Pasti Bapak Ibu bilang, banyak lah Bu. Saya kalau di tempat saya bekerja, saya menyatakan kesaksian dengan melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diperkenankan oleh Tuhan. Nah, kalau anak-anak jawabannya begitu pasti nggak ngeh. Apa itu perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, yang sesuai dengan perintah Tuhan? Orang dewasa bisa merangkumkan itu. Tapi bagi anak-anak, bagi orang yang belum percaya, belum tahu. Oh ternyata kalau bicara jujur, bekerja jujur, bertanggung jawab, itu artinya melakukan perintah Tuhan. Di mana itu ada? Ada. Di seluruh bacaan Alkitab kita itu ada banyak tema-tema, poin-poin tentang bagaimana hidup bertanggung jawab dan jujur. Kalau kita tidak mau ikut ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan tidak jujur di kantor kita, di tempat kita bekerja, di sekolah kita, di kampus kita, itu artinya kita sedang melakukan perintah Tuhan. Namun di sisi yang sama kita sedang bersaksi sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Bagaimana Bu kalau melayani? Kalau di depan pastorinya GKP Tanjung Barat itu Bapak Ibu, mereka biasanya kerja bakti hari Minggu. Udah pasti ya, orang gereja gak bisa ikut. Puji Tuhan, hari Sabtu kemarin kami diberi kesempatan untuk melayani bersama dengan masyarakat dengan kerja bakti. Diwakilkan oleh suami saya. Melayani. Nggak ngomong apa-apa, melayani. Nggak mengerjakan yang menjadi pekerjaan sederhana. Mengangkut sampah dan lain sebagainya. Itu melayani. Di gereja ada banyak model-model pelayanan yang kita lakukan. Baik yang bentuknya terstruktur maupun tidak terstruktur. Baik yang bentuknya formal maupun tidak formal. Ada orang yang berpikir kalau tugas melayani orang yang sakit, mengunjungi itu tugasnya bidang, di tempat kami namanya Komisi Pelayanan Umum. Mungkin di tempat jemaat-jemaat beda. Di Bandung juga mungkin ada tapi namanya sama, diakonia. Diakonia juga. Padahal diakonia itu sendiri artinya melayani. Melayani itu ya tugasnya komisi aja. Kalau ada yang sakit
Ya komisi, pasang foto, taruh status, itu komisi. Bagaimana tugas kita? Satu perumahan dengan kita, sakit dan kita punya waktu, kita punya rejeki, apakah bukan tugas kita untuk mengunjungi dia? Bapak Ibu setuju kalau saya bilang itu tugas kita? Setuju ya Bapak Ibu ya? Itu tugas kita juga. Melayani sesama anggota jemaat, sesama anggota masyarakat, baik ketika dalam keadaan sukacita, mungkin kita melayani mencuci piring di rumahnya, kalau orang Batak begitu ya Bapak Ibu, yang muda-muda harus siap mencuci piring untuk dalam situasi pesta, para perempuan Batak harus bisa memasak dan juga mencuci piring untuk melayani. Ntar kalau udah naik tingkatnya baru gantian sama yang muda. Melayani hal-hal yang sederhana seperti itu juga merupakan panggilan untuk tugas kita gereja. Tugas kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Maka kalau dikatakan pergilah dan perbuatlah demikian, semua bagian yang dikatakan mengasihi Allah dengan sepenuh keberadaan kita, maupun mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Pergilah dan perbuatlah demikian. Itulah supaya kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Terus gimana tuh Bu? Kalau dikatakan Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang percaya kepada anak tunggal Bapa itu, pasti dia tidak binasa, tidak mengalami kebinasaan tetapi mendapatkan kehidupan yang kekal. Apakah percaya itu harus dilakukan juga dengan perbuatan? Ya, Rasul Paulus mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bagaimana kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Saya memahami pasti Bapak Ibu punya banyak pengalaman tentang hal ini. Maka bagian hari ini adalah mari kita merefleksikan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Sejauh mana kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sejauh mana kita menolak untuk melakukan firman Tuhan. Ada biasanya sih pendeta dan penatua serta panitia itu suka pusing kalau banyak calon penatua yang menolak untuk melayani. Untuk situasi yang mungkin dianggap situasi yang normal tapi tidak mau melayani. Ini pasti bingung Bapak Ibu Saudara. Makanya tadi ajakannya, tuayannya banyak tapi pelayannya sedikit. Mari kita diajak untuk bersama-sama melayani. Begitu banyak bidang-bidang pelayanan dan berkembangnya model-model pelayanan kita, seperti hari ini ada banyak begitu pelayanan yang sudah mengalami perubahan. Kalau saya ukur dari sejak saya penabisan, ada begitu banyak model-model pelayanan yang telah berkembang yang kita kerjakan. Tanpa sumbangsi, partisipasi Bapak Ibu semua, tidak memungkinkan itu kita lakukan. Pemusik aja di tempat kami itu cuma 1. Ini yang main musik berapa ya? 5 ya? 5 betul ya Pak? 5 orang Bapak Ibu. Dan hampir sebagian saya kenal. Begitu hampir sebagian saya kenal. 5 orang. Dulu di tempat kami masih 1 orang. Kalau nggak ada 1 udah bingung. Tapi di jemaat yang besar bisa dikembangkan, ada begitu banyak pelayanan. Jadi sebenarnya tidak kurang medan pelayanan kita. Bukan hanya di dalam gereja ini, dalam kegiatan liturgi. Tapi di luar sana ada begitu banyak pelayanan yang belum dilakukan oleh gereja. Padahal Tuhan Yesus mengajarkannya. Padahal di kitab perjanjian lama juga sudah diajarkan bagaimana hidup kita untuk melayani Tuhan. Sama saja kita melayani umat manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
mengingat hari perkabaran Injil Gereja Kristen Pasundan. Saya mengajak untuk kita semua, ada banyak ladang pelayanan yang belum tersentuh oleh kita. Ada banyak, kita harus merangkap-rangkap. Kalau bisa ngerangkap 3, ngerangkap 4, ngerangkap 5. Karena ada begitu banyak jenis pelayanan yang sedang kita kembangkan. Tapi kita kekurangan para pelayan. Maka kalau kita bertanya, seperti pertanyaan pertama yang disampaikan kepada saya, Bu Pendeta, saya kalau mati masuk surga apa enggak? Saya beroleh hidup kekal atau tidak? Tuhan Yesus menjawab bahwa mengasihi Allah, mengasihi sama seperti diri sendiri, itu adalah bagian yang mencakup semua pekerjaan kita sebagai warga gereja. Kiranya memberi semangat kepada kita di dalam hari perkabaran Injil Gereja Kristen Pasundan, supaya kita punya semangat untuk terus mengembangkan tugas dan tanggung jawab kita di dalam kehidupan bersama kita dalam persekutuan maupun keluar dari luar gereja kita. Tuhan Yesus menolong kita. Amin.